Baik, kita sampai di setengah tahun perjalanan bersama Roh Kudus. Saudara sudah diubahkan oleh Roh Kudus, amin. Siapa yang merasa betul bahwa iya, aku ini harus berubah? Ada? Semua harus berubah ya. Kita tidak ada yang sudah sempurna. Kita akan disempurnakan setiap hari. Roh yang diberikan kepada kita itu untuk memimpin kita makin hari kepada seluruh kebenaran Tuhan, amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang rooted strong impactful growth. Kalau kita terhubung, kita berakar kuat di dalam roh, maka hidup saudara akan bertumbuh dengan dampak yang luar biasa. Karena untuk itu kita dipanggil. Ya, saudara dipanggil untuk jadi berkat buat banyak orang. Gimana jadi berkat? Harus berakar dulu di dalam roh. Amin. Bapak Ibu, saya ini setiap hari harus minum obat ya. Ada obat yang saya harus minum setiap hari. Dari sehari 3 kali, kontrol dokter, obatnya cocok, sedikit demi sedikit dikurangi. Hari ini saya masih minum obat sehari 1 kali, ya. Masalahnya, kalau saya rajin minum obat, badan saya ini ya sehat, saya enggak merasa sakit. Saya kayak orang sehat pada umumnya, ya. Nah, kenapa kok itu masalah? Karena saya rasa sehat, saya jadi malas minum obat. Kalau saya enggak minum sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, terus saya merasa bersalah. Loh, aku nih, memang kok aku ini saya minum. Nanti 2 hari saya minum, 3 hari saya minum. Setelah minum obat tuh enggak enaknya ya, sekitar 1 menit, 2 menit setelah saya minum obat, pahitnya itu sak mulut ini, aduh. Itu bikin saya malas gitu minum obat. Saya minta Tuhan kalau boleh aku ini sembuh jangan minum obat lagi gitu ya. Ya, boleh toh berdoa minta sama Tuhan ya. Tapi kalau saya disuruh Tuhan minum obat dulu, saya minum obat. Kalau sebulan saya enggak minum obat, pernah enggak? Saya pernah loh. Sebulan saya enggak minum obat, obatnya habis saya enggak beli lagi. Enggak apa-apa kok badan saya gitu ya. Tak terus-terusin. Jadinya kayak malam Natal 2025 Bapak Ibu ya. Kami Natal, Desember repot semua, kita sibuk mempersiapkan Natal dan sebagainya. Tanggal 24 saya masih ngantor. Pagi badan saya enggak enak, saya masih ngantor. Tak pikir enggak apa-apa, biasanya juga enggak apa-apa. Siang suami saya ke arah Cempaka, saya bilang, "Yang, aku pulang, aku mbak kamu pulang, enggak kuat badanku." Saya bilang gitu. Saya pulang, sampai rumah, saya bilang, "Kayaknya aku harus ke rumah sakit deh, ini enggak bisa." Gitu. Suami saya bilang, "Tak buatin teh manis ya, teh manis ya." Saya sudah enggak bisa ngomong. Saya turun dari mobil digandeng, tidur tuh sudah enggak bisa noto awaknya, sudah enggak bisa Bapak Ibu ya. Saya cuma jawab pakai sisa nafas gitu. Gitu. "Teh panas ya, teh panas." Gitu. Saya ke UGD. Betul, saya harus minum obat itu lagi, sudah diperiksa gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan saya bertobat ya. Saya bertobat, saya minum obatnya. Jadi saya bisa melayani agak lama sama teman-teman semua di sini ya. Disiplin rohani itu kayak gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak kerasa apa-apa kalau enggak lakukan disiplin rohani, kita enggak apa-apa. Kalau stres, sama. Orang yang disiplin rohani juga ngalami kok kesulitan, tantangan, sama. Saya enggak disiplin rohani, enggak kentara. Betul? Enggak cuma saya yang setuju ini toh. Bapak Ibu dari bertobat, dari dibaptis, berapi-api Bapak Ibu mulai belajar firman Tuhan. Lalu saudara berhenti, sampai sekarang enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kayak orang Kristen pada umumnya. Saya jadi orang tetap baik kok. Saya tetap melayani, pelayanan saya tetap berdampak kok. Betul apa betul? Minggu lalu Pak Gatot ngomong ya, kalau kamu enggak makan 7 hari, badan kamu langsung kerasa. Tapi kalau kamu enggak saat teduh 7 hari, enggak kenapa-napa. Betul enggak? Padahal roh kita ini ngap-ngap Bapak Ibu. Roh kita ini setengah mati. Kalau untuk yang fisik, untuk yang jiwa, stres, butuh healing. Ya. Saudara melani, kenapa untuk yang kekal saudara enggak melani? Roh saudara, ya kan? Di minggu pertama bulan Mei, Pastor Hendra ngajak kita untuk rajin merenungkan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman. Kita berapi-api. Aku baca firman wis. Serius aku, gitu ya. Firman-Mu hidupku. Setiap hari saudara baca GMSF, saudara buka. Saudara rajin baca. 1 hari, 2 hari, 3 hari, saudara rajin baca. Terus yang terjadi apa? Tuhan enggak ngomong apa-apa itu. Katanya kalau baca firman tuh kata temanku yang di CG itu ayat kayak lompat di hatiku. Jadi rema, jadi kekuatan.
Aku ndak kroso apa-apa. Ada yang merasa gitu atau enggak? Ada atau enggak? Ada dong. Ya. Terus berdoa, nyembah Tuhan. Berapa menit kita bisa doa nyembah Tuhan? Saya enggak rasa hadirat Tuhan. Di rumah, di kamar saya berdoa, Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau jagai aku, jagai rumahku. Kita doa. Tapi enggak terasa apa-apa. Terus kita berhenti enggak? Kita cuma doa, ya miriplah sama Daud ya. Daud nyembah Tuhan 7 kali sehari. Kita 5 kali ya. Bangun tidur, mau tidur, doa makan 3 kali. Itu enggak mirip loh ya. Kita enggak bisa ngusir Goliat kita pakai doa makan. Percaya atau tidak? Goliat saudara enggak takut kalau saudara doa makan. Tapi kita masih enggak kroso. Enggak apa-apa, enggak disiplin rohani. Betul apa tidak? Kalau saya ajak Bapak Ibu ingat-ingat zaman kita masih sekolah ya, saudara yang masih sekolah atau kuliah. Punya enggak guru atau dosen yang kalau dia ngomong kita enggak bisa ngerti? Ada enggak? Ada ya. Anak saya itu kalau pelajaran PPKN dia enggak bisa ngerti. Tapi apa dia enggak apa-apa wes kamu enggak usah melok pelajaran PPKN. Apa bisa gitu? Kita duduk mata kuliah dasar umum 2 SKS 100 menit. Kita duduk, kita dengerin Bapak itu bicara. 5 menit, gak paham lah pasti 5 menit. Ya ini ngomong apa ya gitu. Berusaha, fokus, Lili, fokus. 15 menit, 20 menit, tambah gak jelas saya gitu ya. Aduh Pak, tolong Pak gitu ya. Terus apa saya izin keluar terus saya enggak balik ke kelas? Apa minggu depannya kelasnya dia atau saya enggak masuk kelas? Saudara masuk kelas lagi minggu depannya kalau dosennya kayak gitu? Masuk. Nggak lulus MKDU, saudara nggak bisa lulus jadi sarjana. Kalau mata kuliah wajib jurusan lebih parah, 3 SKS minimal, 2,5 jam. Duduk, dengerin dia ngomong, ngerti nggak ngerti, saudara nggak meninggalkan kelas. Betul nggak? Nah kenapa kalau baca firman kita berhenti kalau kita nggak ngerti, kita anggap Tuhan itu nggak jelasin ke kita. Padahal kalau pelajaran kita tidak ngerti, kita keluar, kita cari asisten dosen, kita kerjakan latihan, kita cari kakak kelas. Kalau anak kita nggak ngerti, kita cari guru sampai anak kita tidak remedi. Kenapa kalau baca Alkitab kita tidak berlaku yang sama? Karena kita tidak nganggap penting, betul? Karena kita lakukan pun tidak terasa efeknya. Belum terasa efeknya kita sudah berhenti. Betul enggak? Kalau kita waktu dengar, waktu baca kita tidak dengar Tuhan bicara, saudara harus tetap setia melakukan. Karena jam yang saudara berikan buat Tuhan untuk berusaha mengerti dia, untuk terus terhubung sama dia, itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau dengar suaramu, aku mau Tuhan tuntun, aku perlu tuntunanmu Tuhan. Minta dengan haus, dengan sungguh-sungguh, dan jangan buru-buru. Amin. Karena jam-jam itu tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Waktu saudara dalam hidup sehari-hari ya, saudara akan mengalami satu masa di mana ada 2 pilihan. Saudara mau khawatir, atau saudara dengarkan tiba-tiba ada suara yang tipis ngomong di hati saudara. Do not fear. Jangan takut, aku ini beserta kamu. Aku memegangmu dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Saudara tidak ingat itu ayat ada di mana. Saudara tidak ingat kapan baca ayat itu. Tapi Roh Kudus yang di dalam saudara itu tugasnya mengingatkan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Mungkin saudara akan dengar, aku ini gembalamu yang baik. Kamu tidak akan kekurangan. Amin. Tidak pernah sia-sia kalau ada di kelasnya Tuhan, ya. Saudara ada di ladang penggembalaan saudara masing-masing. Saudara mungkin bisnismen, saudara mungkin guru, saudara mungkin profesi apapun. Bukan pendeta yang harus merenungkan firman Tuhan lalu sharingkan sama saudara. Setiap kita itu harus ngerti firman, harus makan firman, karena roh kita itu roh masing-masing. Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita masing-masing, amin.
Dan roh kita bertambah kuat hanya kalau ada saat teduh, hanya kalau ada disiplin rohani. Kalau aku sudah pelayanan gimana? Bagus ya, Tuhan Yesus juga nyuruh murid-muridnya pelayanan. Tuhan Yesus juga pelayanan. Yesus itu berdoa bukan karena dia butuh sesuatu. Dia sumber segala sesuatu. Yesus berdoa saat teduh, merenungkan firman. Bukan karena besok dia mau KKR, dia mau sembuhkan orang buta, orang tuli, kasih makan orang. Yesus berdoa karena dia tahu dia harus terhubung sama Bapaknya yang di surga. Nah, apalagi kita. Yesus yang tahu kalau dia bakal disalib aja masih berdoa, Bapa kalau boleh ini cawan lalu. Apalagi kita yang gak tahu besok terjadi apa. Amin. Firman Tuhan berkata roh itu yang memimpin kita kepada kebenaran akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kita perlu tuntunan Roh Kudus Bapak Ibu. Amin. Bukan on stage ya. Saya ada satu quote. It's not on stage but at His presence. Tadi kita doa, Tuhan aku perlu hadirat-Mu. It's where your communion with God makes you grow most. Pertumbuhan saudara itu paling maksimal. Saudara jadi pribadi yang makin kuat itu waktu saudara di hadirat Tuhan. Pelayanan saudara adalah dampaknya. Saudara akan dipakai luar biasa kalau saudara setia dalam disiplin rohani. Ya. Mazmur 92 ayat 13 bunyi begini. Pohon. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar itu kita, katakan saya. Saya orang benar, ya. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus, saudara sudah dibenarkan. Tiap hari datanglah kepada roh yang memimpin saudara terus kepada kebenaran. Dibaca firman-Nya, dicintai firman-Nya, direnungkan setiap hari. Di mana saudara bisa memenuhi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ayat 14 berkata, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ditanam di bait Tuhan. Ditanam itu artinya di kedalaman. Tidak ada yang lihat. Hanya antara benih dengan penciptanya. Hanya antara saudara dengan pencipta saudara. Orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Apa yang saudara lakukan, perubahan karakter saudara, ya, kebaikan saudara, kemurahan, kasih saudara, sukacita, kesetiaan, kelemah lembutan, itu semua jadi tunas yang tumbuh di pelataran, hasil dari saudara ditanam di bait Tuhan. Ditanam itu artinya di kedalaman dan konsisten. Saudara tidak pernah lihat biji yang tumbuh dengan baik kalau sebentar dia keluar, lagi nggak mood, nggak saat teduh, masuk lagi, sebentar keluar lagi, biji dikeluarin, dimasukin lagi, dikeluarin, nggak ada, ya. Nah, dikatakan orang benar ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran. Terjadi mujizat oleh karena saudara memenuhi hidup saudara dengan firman Tuhan. Karena kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini adalah iman. Iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan kasih contoh kita pohon aras dan pohon kurma. Perhatikan ya, ini satu hal yang sangat menarik. Kalau saudara baca firman juga enggak yang saudara coba deh, Roh Kudus pasti akan ajak saudara makin dalam, makin ngerti firman. Pokoknya harus coba ya. Pohon kurma itu punya akar serabut. Akarnya panjang terus sampai ke bawah, dia tumbuh terus. Akar pohon kurma itu tumbuh terus sampai dia nemu batang air. Jadi di gurun, kalau tidak ada hujan, pohon kurma itu tidak mati. Karena akarnya itu sampai nemu batang air, Bapak Ibu. Kita tidak selalu ngalami masa-masa enak. Sesekali kita diajak Tuhan ke padang gurun. Tapi saudara ingat Yeremia berkata, pohon yang merambatkan akarnya ke batang air tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara ngalami kemarau sih, hari-hari ini banyak orang ngalami masa-masa sulit ya. Tapi saudara tidak kecewa sama Tuhan, roh saudara tetap kuat. Di dalam himpitan Paulus berkata, yang keluar adalah buah roh. Amin. Kalau kita terhubung sama batang air. Ya, nah, ajaibnya pohon kurma itu, di tengah cuaca ekstrim gurun, kena angin, kena badai pasir, dia tegak berdiri. Kenapa? Karena ada akar yang nyamping dan ada akar yang sampai bawah, jadi dia tidak mungkin kecabut. Hati-hati di Surabaya musim hujan angin ya, banyak pohon kelihatannya tinggi gede, roboh di mana-mana karena akarnya enggak dalam. Satu hal yang ajaib lagi dari pohon kurma ya, pohon kurma itu pohon yang
Bunganya itu satu pohon bunga jantan sendiri, satu pohon bunga betina sendiri. Bunga betina bisa berbuah manis kalau ada serbuk dari bunga jantan terbang ke bunga betina. Caranya gimana? Lewat angin. Angin yang harusnya robohin pohon itu karena akarnya kuat, dipakai Tuhan untuk buat pohon itu berbuah. Angin dalam hidup saudara apa hari ini? Yang goncang saudara apa hari ini? Kalau saudara tertanam sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau saudara punya yang iman itu, kekuatan yang dahsyat itu, justru lewat kejadian-kejadian hidup saudara akan berbuah. Amin. Pohon aras, bagaimana dengan pohon aras? Pohon aras itu tumbuh di lereng-lereng tebing, ya. Dia kokoh. Dahan itu bukan dahan, batangnya itu kokoh, tebel, atos. Saya bilang, ya, kerasnya itu kalau ngomong bahasa Surabaya atos, sudah paham ya? Watos. Kayak batu. Kenapa? Karena di dalam pohon aras itu dia menghasilkan resin, dia menghasilkan getah. Getah itu bikin padat kayunya. Diterpa cuaca ekstrim di Libanon, ya. Musim panasnya panas banget, musim dinginnya dingin banget. Kayunya enggak lapuk itu. Kekuatan yang di dalam saudara, Roh Kudus yang diberikan buat saudara. Kalau roh saudara semakin selaras sama rohnya, saudara punya kekuatan di dalam yang keadaan di luar itu enggak bisa merusak saudara. Resin itu, getah itu juga punya aroma yang bisa bikin jauh serangga yang suka makan kayu. Ingat, ditanam di bait Tuhan. Saudara janji pada diri saudara sendiri, aku mau ditanam di bait Tuhan supaya kokoh hidupku ini. Kita enggak bisa nolak badai ya Bapak Ibu. Tapi caranya adalah kita kuat dari dalam. Amin. Bapak Ibu ini kan bait-baitnya Tuhan. Pohon aras ini kan bahan untuk bikin bait Allah. Amin. Lakukan disiplin rohani. Maka ayat 15 berbicara begini, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kayak pohon yang tertanam, akarnya kuat, tembus sampai nembus-nembus batu, sampai ke batang air, tahan kondisi dari luar. Hidup kita ini jadi berkat bukan karena kita tidak mengalami musim kering, tapi karena kita punya kekuatan dari dalam. Itu hal yang mustahil yang dikerjakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Jangan lupa kita itu selalu tidak merasa perlu disiplin rohani lu. Ya, kita selalu merasa tidak disiplin rohani. Tapi saudara bayangin kayak pohon yang jatuh itu di mana-mana waktu hujan angin, Bapak Ibu. Saudara tidak mau toh ya? 3 hal tentang disiplin rohani. Membuat kita makin kenal Allah melalui firman-Nya. Iman itu akan berkuasa melakukan hal yang mustahil dari dalam hidup kita. Dan membuat kita hidup itu berdampak. Amin. Musim boleh ganti, kita makin tua, kita makin tahu rasanya hidup itu ada manisnya, ada pahitnya, ada sedihnya, ada senangnya. Tapi kita selalu bisa bilang, Tuhan itu tidak pernah salah atas hidupku. Semua yang terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Dan saudara jadi berkat. Siapa mau hidup seperti ini? Ada yang mau hidup seperti ini? Ya, aminnya. Baru 5 orang, tidak apa-apa. Nanti di CG-CG ya, kita sama-sama seriusi. Saudara yang mau hidup seperti itu, saudara harus mulai buka jadwal saudara, pastikan ada doa di situ. Pastikan ada doa di jadwal harian saudara. Ya. Kalau saudara tidak lakukan, ya semua yang tadi kita bicarakan ini tidak terjadi di dalam hidup kita. Gitu ya. Saya ajak saudara untuk baca satu cerita di Lukas 18 ya. Ini cerita tentang Bartimeus.
Kalau saudara lakukan disiplin rohani, saudara akan makin kenal Tuhan. Karena saudara baca firman, iman saudara makin tebel, iman saudara makin kokoh gitu ya. Waktu saudara berdoa, nah kita lihat ya ceritanya Bartimeus ini. Lukas 18 ayat 35 sampai 39. Yesus sampai di dekat kota Yeriko, rame-rame di sana. Bartimeus tanya, kan dia buta, dia enggak ngerti. Ada apa gitu ya. Yesus orang Nazaret lewat. Lalu Bartimeus panggil Yesus apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Orang yang di depan bilang, jangan rame-rame. Dia makin kenceng teriak, anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan, Bartimeus ini panggil Yesus tuh anak Daud. Di zaman kontroversi, Yesus itu tidak pernah dianggap sebagai Mesias. Sebagian menolak dia sebagai Mesias, sebagian ragu-ragu. Ini Mesias apa bukan? Mesias tidak pernah datang dari Nazaret Galilea, enggak ada nabi datang dari Galilea. Bahkan orang yang ngerti ilmu Alkitab tidak percaya Yesus itu Mesias. Bartimeus percaya Yesus itu Mesias. Saudara yang hari-hari ini berdoa, sudahkah saudara tahu Yesus yang kepadanya saudara berdoa itu siapa? Siapa dia bagi hidup saudara? Saudara kenal enggak yang sedang aku doa ini, dia itu Allah yang seperti apa? Karena pengenalan kita akan seseorang mempengaruhi kepercayaan kita kepadanya dan mempengaruhi seberapa besar harapan kita ke orang itu. Saudara kalau punya dokter yang saudara sudah percaya, ya, satu hari dokter itu cuti. Lalu saudara tanya teman, pigio sini. Saudara tetap akan bawa ke dokter yang sudah direferensikan oleh orang yang saudara kenal dengan baik. Tapi harapan saudara itu terus terang ya. Jadi tidak sebesar harapan kalau yang pegang itu dokter saudara sendiri. Betul ya? Yang sudah saudara kenal dengan baik. Sama Tuhan itu kayak gitu Bapak Ibu. Saudara kalau doa ragu-ragu, karena saudara tidak kenal sungguh-sungguh. Bartimeus itu tidak ragu-ragu meskipun dia belum melihat. Keraguan-raguan itu merusak hubungan. Betul enggak? Hubungan apapun, suami istri, pekerjaan, pertemanan. Kalau ada benih ragu-ragu itu, hubungan itu bisa rusak. Termasuk hubungan saudara sama Tuhan. Supaya tidak ragu-ragu, saudara harus benar-benar belajar untuk kenal Tuhan. Amin. Goncangan, tantangan, pergumulan, ya. Waktu itu terjadi dalam hidup kita, keputusan untuk tetap percaya adalah keputusan yang paling tepat. Meskipun kita belum melihat jawaban doa kita. Amin. Karena Alkitab bilang mereka yang bimbang hati, mereka tidak terima apa-apa. Jangan ragu, jangan bimbang. Harus gimana? Setiap hari doa. Jangan putus-putus berdoa. Amin. Poin 2. Kedekatan kita dengan Tuhan itu mempertajam pendengaran kita, betul? Orang yang dekat sama kita bisa kenali suaranya. Ya, bapak-bapak di tengah keramaian, kalau dengar suaranya, yang gitu. Itu pasti istriku tuh, pasti wis itu. Suaranya sama gitu ya. Lagi sama teman-temannya, yang gitu. Kenapa? Karena tahu ini suara dengan intonasi seperti ini berarti butuh cepat gitu ya. Kalau yang gitu, gitu ya, begitu yang gitu, saudara langsung kenal, emergency gitu. Nah, sama Tuhan juga gitu. Untuk bisa membedakan suara Tuhan, saudara harus berkomunikasi sering. Katakan sering. Sering enggak kita berkomunikasi sama Tuhan? Seringnya kita berkomunikasi sama Tuhan, bicara apa aja sama Tuhan waktu kita ketemu Tuhan, itu menentukan kedekatan kita sama Tuhan. Saudara enggak deket toh sama kepala sekolah anaknya saudara? Dari TK sampai SMA kita ketemu sama kepala sekolah berapa kali? Enggak sampai 10 kali ya, jangan sering-sering, teman redek kalau dipanggil ya kan. Kita enggak pernah dekat sama kepala sekolah anak kita enggak datang untuk omong-omong. Sama Tuhan kita deket enggak? Sering enggak ngomongin apa aja? Kalau cuma perlu aja baru kita ke Tuhan, berarti kita enggak deket. Kalau kita enggak deket, kita enggak bisa bedain suaranya.
Dan yang aneh begini Bapak Ibu. Saudara bisa bedain suara Tuhan sama suara setan atau enggak? Bisa enggak? Bisa toh? Masa enggak bisa? Bisa ya? Saudara bisa tahu enggak ini suara setan nih gitu? Bisa. Saya ya gitu. Herannya saya kok lebih bisa tahu suara setan daripada suara Tuhan. Kok bisa ya? Ayo nonton terus lanjut. Kurang titik seri ini sudah 16 kurang 18 gitu. Saya tahu setan, minggir gitu. Saya tahu itu setan ya. Tapi kalau suara Tuhan sulit untuk kita membedakan dengan suara kita sendiri. Kita kadang-kadang enggak tahu ini suara Tuhan atau bukan sih, karena suara kita lagi lain sama itu gitu. Kalau Tuhan bilang Lilina Boroli. Ini suara Tuhan apa bukan ya? Li ampunono li gitu. Sik tanya, sik doa sik, ini suara Tuhan atau bukan gitu ya. Saudara perlu kedekatan. Karena dengan kedekatan baru Tuhan itu ngomong sama saudara, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu. Amin. Ada di Lukas 18 ayat 40 sampai 42. Yesus berhenti, nyuruh membawa orang itu kepadanya. Ketika telah berada di dekatnya, Yesus tanya sama dia, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Hari ini kalau saudara perlu Yesus datang ke saudara dan ngomong, apa yang kamu perlu aku perbuat bagimu? Saudara harus mendekat sama Tuhan. Saudara harus sering ketemu Tuhan, sering omong-omong sama Tuhan. Itu bukti kedekatan saudara. Amin. Yang terakhir, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, pengalaman secara pribadi akan membawa orang kepada Yesus. Saudara mau menginjil, saudara ini dipanggil untuk ajak semua bangsa jadi murid Tuhan. Caranya bagaimana? Disiplin rohani tidak boleh ketinggalan. Yesus itu kemana-mana dipertemukan Tuhan dengan orang yang butuh Tuhan, butuh kesembuhan, butuh kelepasan. Karena Yesus berdoa, Yesus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Setiap rute-rute saudara akan ditentukan oleh Tuhan. Setiap langkah hidupmu ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Tadi pagi Bu Dewi, saya diberkati dengan sharingnya Bu Dewi ya. Guru agamanya bilang, Yesus itu Tuhan yang hidup. Kamu bisa berdoa sama dia. Lalu waktu Bu Dewi ujian ya, EPTA praktek, zaman EPTA ya, anak zaman EPTA. Siapa yang mengikuti EPTA? Ya, disuruh EPTA praktek basket. Dia enggak pernah bisa nyemplungin, terus dia berdoa sama Tuhan Yesus. Bu Dewi ada di sini enggak ya? Atau sudah? Oh ada ya. Dia berdoa, Tuhan, kata guru agamaku, kamu Tuhan yang hidup. Kalau kamu benar Tuhan yang hidup, besok waktu aku EPTA praktek Tuhan, aku minta Isa nyemplung no itu bola. 1 menit betul ya? Dia dapat 10 poin Bapak Ibu. Dari orang yang enggak kenal Tuhan, hari ini jadi pendekarnya Gereja Mawar Syaron, pendoa di gereja kita. Karena seorang guru yang lakukan profesinya seperti biasa, tapi sempetin ngomong, Yesus itu Tuhan yang hidup. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu bisa jadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Lakukan dengan excellent pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepadamu, tapi jangan lupa disiplin rohani. Amin. Waktu habis, saya mau kesaksian satu dulu ya. Bapak Ibu, saya ini dari anak-anak kecil, saya ajak anak saya untuk berdoa. Ya, setiap hari berdoa bersama. Sampai hari ini mereka berdoa. Yaitu tadi ya 5 bangun tidur, makan sama itu. Tambah kalau ujian, ya kalau mau perjalanan. Tadi saya kesini juga anak saya doakan. Ya, apapun mereka tahu bahwa semua yang dikerjakan itu Tuhan ikut campur. Jadi mereka berdoa. Saya juga ajak mereka untuk baca firman. Firmannya anak kecil apa sih? 5 roti 2 ikan, ya, Daud dan Goliat, apalagi anggur, air jadi anggur, Daniel. Saya cuma lakukan kewajiban saya sebagai orang tua memperkenalkan anak saya pada Allah. Saya tidak pernah expect hasilnya itu kayak apa. Besok anak saya bisa hafal berapa ayat, bisa jadi anak yang apa. Saya cuma lakukan dengan setia setiap hari. Cerita-cerita Alkitab sama anak saya. Satu hari
kita mau belikan dia keyboard, kan? Dia belajar keyboard. Lalu ada teman yang bilang, jangan beli keyboard dulu, nanti kalau anakmu tiba-tiba terus gak sido, wis gak mau, bosen, rugi kamu beli mahal-mahal. Pakaian keyboardnya anakku aja sudah gak pakai gitu. Nah saya ini tahu anak saya ini semangat banget. Kalau tak kasih keyboard yang bekas, saya takut dia remuk gitu, patah semangatnya. Kan gak jadi gitu ya, gimana. Jadi saya berdoa, waktu malam itu kita berdoa bertiga, saya bilang, Tuhan, ya seperti biasanya ya, Tuhan pasti kasih kita kata-kata untuk bisa ngomong ke anak kita gitu. Waktu amin, saya ajak anak saya ngomong, Yen, kan kita kan mau beli keyboard, tapi ada temennya mama mau kasih, enggak apa-apa ya, enggak baru, saya bilang, masih bagus katanya. Terus dia bilang gini, Yen tahu, dia bilang gitu, lo dikasih tahu siapa? Papa. Saya langsung curiga sama suspek satu ya. Terus dia bilang, bukan, bilang gitu. Hah? Terus dibilangi siapa? Bilangi Tuhan, dia bilang. Saya aslinya kaget ya, kalau aslinya di dalam sini, hah? Gitu ya. Tapi saya pura-pura cool, karena saya mau kayak anak saya tuh biasa, Tuhan tuh biasa kok ngomong sama kita gitu. Jadi kita kayak biasa gitu. Oh, gimana Tuhan ngomongnya? Kapan? Dia bilang, barusan, dia bilang. Waktu kita doa itu. Katanya aku akan dapat keyboard bagus, tapi enggak dari toko. Perhatikan. Kata-kata enggak dari toko, itu enggak pernah kebayang di benak saya bagaimana Tuhan ngomong ke anak saya kalau kita akan ada orang yang kasih keyboard bekasnya. Bagus, tapi enggak dari toko. Saudara enggak usah bingung gimana caranya Tuhan ngomong sama aku baca aku enggak ngerti. Tuhan itu enggak pernah kurang cara untuk ngomong sama kita. Dia bukan Allah yang enggak tahu caranya ngomong sama kita. Dia tahu kapan waktunya dan gimana caranya. Setia aja Bapak Ibu, amin. Hari itu jadi hari yang sampai hari ini sudah lama banget. Hari ini anak saya sudah lulus diploma piano, sudah melayani juga di Next Gen. Banyak peristiwa terjadi di keluarga kami, up and down, tapi saya tahu persis Tuhan kita bicara dan jagain langkah anak-anak saya, anak-anak kami. Amin. Itu juga terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Setia ya. Mulai jadwalkan besok pagi. Ya, orang yang berdoa jam-jaman itu yang minggu lalu Pak Gatot cerita selalu dimulai dari waktu yang pendek. Bapak Ibu mau setia? Sungguhan ya, lakukan ya. Gereja ini akan mulai keluar cetusan-cetusan dampak. Kita semua bergerak bersama-sama. Jemaat gereja ini jadi jemaat yang menyenangkan Tuhan dengan dampak yang besar. Amin.